Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Lanjutan dari video sebelumnya, part 4, struktur dasar perintah DDL. Di sini untuk DDL-nya sudah selesai ya. Jadi lanjutannya ini di video ini pengenalan tentang DML atau Data Manipulation Language. Saya buka pakai PowerPoint aja ya. Oke. Nah, ini dia. Data Manipulation Language. DDL itu apa sih sebenarnya? Ya. Maaf, salah sebut barusan DML, bukan DDL ya. DML itu singkatan dari Data Manipulation Language. Oke. Lanjut. Jadi, apa itu sih DML? Nah, DML itu subbahasa SQL yang dipakai untuk memanipulasi data di dalam database. Jadi fungsinya DML itu untuk memanipulasi data yang ada di database itu. Oke, lanjut ya. Untuk perintah DML ini sendiri itu ada yang namanya select. Select itu biasanya untuk mengambil informasi yang tersimpan di dalam database. Jadi untuk menampilkan isi tabel itu biasanya kita memakai yang namanya perintah select. Oke. Terus lanjutannya lagi insert ya. Insert ini dipakai untuk menginput data baru di database, sama seperti di video pertama saya kan pernah membuat tutorial untuk input data ke tabel ya. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ini ada yang namanya delete. Jadi delete ini untuk menghapus data dari database. Perintahnya dia memakai delete. Beda dengan seperti pembuatan tabel ya. Kalau untuk tabel itu kita memakai drop, bukan memakai delete ya. Oke, lanjut. Ini ada yang namanya update. Nah, update ini biasanya dipakai untuk memodifikasi data yang ada di dalam database. Jadi yang ada di dalam tabel itu bisa diedit dengan yang namanya update. Di sini saya coba praktekkan ya. Ini saya close dulu untuk slideshow-nya. Jadi yang pertama kali saya praktekin ini perintah select. Sebelum mempraktekkan, terlebih dahulu aktifkan aplikasi MySQL-nya dulu ya. Biasanya caranya itu klik start seperti ini, habis itu cari yang namanya sum. Ini dia. Setelah itu klik sum control panel. Oke. Ditunggu sebentar. Nah, ini saya sudah aktif. Pastikan punya teman-teman aktif, muncul mark warna hijau begini. Kalau masih belum, klik tombol start yang ada di sini. Kalau sudah, close saja. Di sini saya akan praktekkan memakai CMD ya. Caranya klik di start ini, setelah itu ketikkan CMD. Kita klik yang ini. Oke, ini sudah saya gedein dulu fontnya jadi supaya bisa lebih jelas ya. Caranya kalau masih posisi kayak begini, ketik cd slash enter ya. Setelah itu ketikkan cd xampp cd lagi mysql enter. Setelah itu cd lagi, tetap cd bin enter ya. Setelah itu kita ketikkan mysql -u spasi root enter.
Oke, kalau sudah muncul tulisan welcome kayak gini, berarti tandanya MySQL sudah aktif ya di CMD ini. Oke, sebelum saya praktekin ke select, ini kan kita harus memilih database-nya dulu. Caranya untuk memilih database-nya, kita cek dulu database apa saja yang sudah saya buat. Jadi ketik show databases titik koma enter. Oke, untuk show, bagian show ini pastikan namanya itu diakhiri dengan S. Kenapa? Karena kita akan menampilkan lebih dari satu database, jadi ditambah S di belakangnya. Di sini yang mau saya pakai ini database keuangan ya. Bagi teman-teman yang masih belum punya database keuangan ini, bisa di-download di deskripsi ya. Oke, di sini saya tinggal use saja untuk memilih use keuangan. Titik koma, jangan lupa ya. Enter. Oke, kalau sudah database change, ini berarti sudah ganti, dan di sini yang awalnya non menjadi keuangan. Di sini saya akan praktekkan untuk select ya. Nah, untuk selectnya ini tinggal ketik aja select bintang. Oh, supaya nggak susah, ini kan saya kan carinya ini kan untuk menampilkan tabel ya. Jadi kita cek dulu tabelnya apa di sini. Jadi show tables titik koma enter. Di sini kebetulan cuma ada 2 tabel, jadi kategori sama transaksi. Jadi yang mau saya lihat di sini itu kategori ya, tabel kategori. Jadi caranya cuma tinggal ketik select bintang from kategori. Oke, titik koma enter. Di sini untuk data kategorinya langsung muncul dengan perintah select ya. Dengan perintah select, untuk isi dari tabel informasi atau isi dari tabel kategori itu akan muncul. Begini caranya kalau untuk perintah select ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Tadi kan select ini sudah saya praktekkan. Lanjut ke bagian insert. Untuk caranya insert ini gampang sekali. Kita bisa ketikkan aja di sini insert into, ini yang mau saya isi kategori ya. Insert into kategori. Setelah itu di sini tutup kurung. Ini fieldnya ada apa aja, kode kategori, koma. Di sini ada nama kategori. Oke, tutup kurung di sini spasi. Ketikkan di sini value. Tutup kurung lagi, buka kurung. Setelah itu tanda petik 1 ya. Di sini saya mau isi kodenya, contohnya 6 ya. Di sini yang awal ini kode, tanda petik 1 lagi, koma. Setelah itu tanda petik yang kedua. Nah, yang ini untuk nama kategori. Jadi berurutan ya. Nama kategori, contohnya saya mau buat di sini parkir. Oke. Tanda petik 1 lagi, jangan lupa tutup kurung dan titik koma. Enter. Oke. Kalau di sini query oke, berarti prosesnya sudah berhasil. Coba saya cek lagi tabel kategori ya. Caranya sama, select bintang
from kategori. Oke. Untuk data parkir sudah terinput ya. Ini untuk caranya insert. Lanjut ke berikutnya, yaitu delete. Nah, bagian ini ya. Jadi setelahnya insert ini ada yang namanya delete. Oke, langsung saya buka di CMD ya. Caranya untuk delete itu hampir sama kayak insert. Jadi di sini delete ya. Terus from nama tabelnya apa? Kategori. Setelah itu data yang mau saya delete ini apa? Nah, jadi di sini kan ada banyak nih, ada 6 ya. Jadi delete from kategori. Di sini saya tambahin where kode kategori yang saya ambil dari kode kategori yang di sini. Jadi kode kategori ini diambil dari primary key-nya. Jadi ini fungsinya dari primary key. Dipakai untuk mencari data yang mau saya hapus. Contohnya yang ini ya. Jadi where kode kategori sama dengan tanda petik 1. Yang mau saya hapus ini contohnya parkir ya, nomor 6 ya. 6 tanda petik lagi titik koma. Oke. Dicek lagi delete from kategori where kode kategori ya. Isinya kode kategori yang 6 yang mau dihapus. Oke. Ini titik koma sudah. Tinggal tekan enter. Kalau sudah query oke, berarti prosesnya sudah berhasil. Coba kita cek lagi. Select bintang from kategori titik koma enter. Yang 6 sudah nggak ada ya. Nah, jadi ini caranya untuk menghapus atau delete. Lanjut lagi. Tadi bagian update yang terakhir ya. Hampir mirip dengan delete. Update ini juga hampir mirip dengan delete. Jadi kita mencari dari primary key. Jadi caranya update kategori ya. Tabel kategori set. Apa yang mau saya edit? Contohnya yang kode kategori 3 ya, tagihan ini ya. Set tagihan. Set nama kategori sama dengan yang mau saya ganti. Ini tagihan ya. Jadi nggak perlu data lama data baru seperti ganti nama tabel. Di sini kita langsung aja. Jadi ini tanda petik 1 tagihan bulanan. Ini yang mau diganti ya. Jadi tagihan yang ini berubah menjadi yang ini. Tanda petik. Ini dilanjutkan where kode kategori. Jadi kita cari sesuai dengan kode kategorinya. Tagihan ini nomor 3 ya. Kode kategori sama dengan tanda petik 3. Oke. Jadi saya baca lagi, update tabel kategori, di set ya, set nama kategori menjadi tagihan bulanan, di mana kode kategorinya itu nomor 3. Oke. Jadi kalau yang pakai
sama dengan ini ya, mau dikasih spasi, mau nggak dikasih spasi kayak gini atau nggak kayak gini, nggak masalah, jadi nggak ada bedanya. Oke, ini jangan lupa ditambahin titik koma. Setelah itu tekan enter. Nah, ini dia langsung muncul query. Oke, rows match 1 chain 1. Jadi ini sudah berhasil. Coba saya cek lagi ya. Jadi select ya, bintang from kategori, titik koma, jangan lupa enter. Dia akan berubah menjadi tagihan bulanan. Oke, saya cek lagi. Setelahnya update ini, update ini sudah nggak ada lagi ya. Ini jadi yang terakhir untuk perintah DML dari update. Oke, di sini mau saya tambahin lagi. Jadi kan select itu kan tadi cuman select bintang from kategori begini aja ya. Jadi perintahnya bisa sama seperti kayak update ini juga, sama delete. Mana delete tadi ini? Delete ini ya. Jadi perintahnya itu bisa persis kayak gitu. Jadi mirip kayak delete atau update ya. Saya coba lagi ya untuk tambahan update selectnya. Untuk tambahan selectnya itu seperti begini, select bintang from kategori ya. Saya samain seperti yang update di sini, jadi ada tambahan where-nya juga. Di sini saya tambahin where kode kategori sama dengan tanda petik 1 ya. Ini yang masih ada 3 ya. 3 tanda petik titik koma. Jangan lupa di enter. Oke. Nah, jadi ini fungsinya untuk melihat data yang memakai kode kategori 3 saja. Jadi cuma 1 yang dicari ini. Kalau untuk where kode kategori langsung nilainya cuma 1 begini. Jadi datanya cuma 1 yang dicari. Yap. Kira-kira untuk where ini cuma 1 ya. Tambahannya saya cuma 1, cuma hanya where ini aja. Cuman ya, ini aja, cuman where ini aja. Jadi kira-kira untuk video DML ini cukup sekian dulu. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube saya, Belajar Coding. Ketemu di video berikutnya.